Selamat pagi, dengan saya Jovita Kusuma. Saya akan melakukan presentasi untuk UTS pemrograman berorientasi objek. Pendahuluan tujuannya adalah memberikan pelatihan mengenai dasar-dasar pemrograman Java dengan NetBeans, memberikan materi dasar-dasar pemrograman Java dengan NetBeans, dan memberi pemahaman cara membuat aplikasi dengan Java dengan NetBeans. Manfaat mahasiswa mengetahui dasar dari pemrograman Java dan mendapatkan gambaran bagaimana sebuah aplikasi dibuat menggunakan Java. Metodologi dimulai dengan perumusan masalah, perumusan tujuan penelitian, identifikasi masalah, studi literatur, kriteria capaian pembelajaran, konsep OOP. Lalu pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, pengolahan data, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji pretest, dan deskripsi hasil penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, pertama observasi partisipatif. Peneliti akan mengamati secara langsung interaksi mahasiswa dengan materi pembelajaran Java, mencatat reaksi, pertanyaan, dan kesulitan yang muncul. Lalu wawancara mendalam, mahasiswa akan diwawancarai untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang perspektif mereka terhadap konsep dasar Java, hambatan yang dihadapi, dan strategi yang digunakan dalam memahami materi. Analisis dokumen, dokumen seperti tugas, catatan kelas, dan kode program yang dihasilkan oleh mahasiswa akan dianalisis untuk melengkapi data kualitatif. Lalu keempat, prosedur analisis data. Data kualitatif akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Tema-tema utama terkait pemahaman konsep dasar Java akan diidentifikasi dan dianalisis untuk mengungkap pola kesamaan dan perbedaan dalam pengalaman belajar mahasiswa. Kelima, validitas dan reliabilitas. Validitas akan diperkuat dengan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber data. Reliabilitas akan dijaga melalui catatan mendalam, transkripsi yang akurat, dan refleksi terus-menerus selama proses penelitian. Lalu analisa dan pembahasan. Sama uji validitas. Uji validitas membandingkan tiap item instrumen dengan total skor. Perhitungan dilakukan dengan bantuan software SPSS untuk nilai korelasi dihitung dengan rumus berikut. Tingkat signifikan sama dengan 0,005 atau 5% dengan N sama dengan 50, maka titik kritis 0,279. Jika korelasi dari tiap item instrumen diperoleh nilai lebih besar dari 0,279, maka item instrumen tersebut dinyatakan valid. Hasil dari uji validitas menyatakan semua item bernilai valid dikarenakan nilai hasil olah data lebih besar dari nilai kritis. Lalu uji normalitas data. Sebelum data diproses dengan uji T, perlu dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov hipotesis uji normalitas sebagai berikut. H0 data menyebar normal, H1 data tidak menyebar normal. Dari hasil uji normalitas, nilai pretest didapatkan sebesar 0,788 atau lebih besar dari 0,05, dan nilai post-test didapatkan sebesar 0,696. Hasil ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dengan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Uji homogenitas sebelum melakukan uji T, yakni akan dilakukan terlebih dahulu uji kesamaan varian atau homogenitas. Jika varian sama, maka uji T dilakukan dengan menggunakan equal variance assume, atau diasumsikan varian sama. Dan jika varian berbeda, maka uji T dilakukan dengan menggunakan equal variance not assume, atau diasumsikan varian berbeda. Hipotesis uji homogenitas sebagai berikut. H0 kedua varian adalah sama, H1 kedua varian berbeda. Hasil dari uji homogenitas adalah 0,675 atau lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua varian sama. Lalu uji T. Pada pengujian T menggunakan equal variance assume hipotesis sebagai berikut. H0 tidak ada perbedaan antara tanpa menggunakan pendekatan object first dengan menggunakan pendekatan object first. H1 ada perbedaan antara tanpa menggunakan pendekatan object first dengan menggunakan pendekatan object first. Hasil nilai T hitung lebih kecil T table 1,927 lebih kecil dari 2,012, probabilitas p-value 0,06 lebih besar dari 0,05. Maka dengan nilai T hitung lebih kecil T table H0 diterima, yakni bahwa tidak ada perbedaan antara tanpa menggunakan pendekatan object first dan dengan menggunakan pendekatan object first. Kesimpulan dasaran, berdasarkan penjelasan, pembahasan, dan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan object first dalam pembelajaran pemrograman Java belum terbukti memudahkan pemahaman konsep Object Oriented Programming atau OOP. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis statistik yang menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara penggunaan pendekatan object first dan metode pembelajaran lainnya. T hitung lebih kecil dari T table, yaitu 1,927 lebih kecil dari 2,012. Sebagai saran, perlu dilakukan analisis ulang terhadap pertanyaan dalam kuesioner untuk memastikan relevansi dan validitasnya.
serta meninjau kembali pendekatan dan metode pengambilan sampel. Selain itu, pengembangan lebih lanjut terhadap pendekatan pembelajaran OOP sangat diperlukan, termasuk perbaikan pada instrumen kuesioner dengan menambahkan konsep OOP lainnya, seperti abstraction dan message passing, untuk memberikan cakupan yang lebih luas dan mendalam dalam evaluasi pemahaman siswa. Berikut presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan penjelasan atau pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Have a nice day.